Ini dasarnya tetap hukum dan tunduk kepada. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan guna penyelesaian perkara secara damai tanpa pengadilan. Melalui program Hasil Terbaik Cepat, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution, sebanyak 6.110 pos bantuan hukum telah terbentuk di Sumatera Utara. Program bertajuk Perlindungan Rakyat melalui Restoratif Justice merupakan salah satu terobosan pemerintah Provinsi Sumatera Utara hadir di tengah masyarakat. Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Biro Hukum Setda Prof Sumut, Aprila Siregar, mengatakan Pos Bankum menjadi garda terdepan penyelesaian perkara perdata maupun pidana berbasis keadilan restoratif. Menurut Aprila, kehadiran Pos Bankum sejalan dengan program Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa sebelum proses hukum formal. Kami Biro Hukum juga mempunyai Perda Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Jadi bila ada nanti masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin itu dapat mendaftar ke Biro Hukum melalui si Bankum. Nantinya kami akan melakukan pendampingan melalui 51 OPH, lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum. Nah, tahun ini sudah 24 perkara yang kami terima, Pak. Jadi ini pendampingan dari OPH-OPH yang terdaftar di Kementerian Hukum. Dan ini juga sudah terlaksana dari tahun 2023, 2024, ketika 2024 kemarin itu karena efisiensi itu tidak ada pendanaannya, disambung lagi dengan 2025 dan saat ini 2026 berlangsung 24 perkara di pengadilan. Demikian Pak. Kabupaten Kota. Dan ini 2026 sudah 9 kami sosialisasikan. Nah, alhamdulillahnya Pak, ketika kita ada acara ini interaktif dengan para legalnya, banyak hal-hal yang mereka tadinya belum tahu, tapi setelah ini narasumbernya berasal dari kejaksaan dan kepolisian, kemudian juga ada dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jadi sudah 17 kabupaten kota yang kami sosialisasikan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Silalahi, menjelaskan Sumatera Utara menjadi garda terdepan penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-litigasi. Menurut Ignatius, penyelesaian perkara melalui mediasi mampu menghadirkan rasa keadilan dan pemulihan harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Sebab pendekatan non-litigasi lebih bersifat win-win solution dan tidak meninggalkan luka turun-temurun atau dendam ketimbang penyelesaian lewat pengadilan. Rakyat yang tidak mampu sedang bermasalah hukum, ini kita fasilitasi Pak. Negara memberikan, tapi bukan proyek ya, kita memfasilitasi tapi tidak dalam proses bisnis Pak ya. Jadi tidak pernah seperti itu. Jadi tetapi bukan berarti proyek seperti yang terkenal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang adanya kewajiban para pengacara untuk memberikan penanganan perkara yang proyek Pak, kita ada. Jadi organisasi bantuan hukum di Sumatera Utara untuk memfasilitasi seperti tadi LBH yang Bapak sampaikan dari suara saya tadi, kita memiliki organisasi bantuan hukum 51 Pak. Mediasi dan kantor untuk mempertanyakan organisasi bantuan hukum mana yang pertanyaan untuk memfasilitasi itu dibagi. Tapi bukan proyek Pak, dan Bapak-Bapak dan Ibu rekan-rekan semua jangan membayar. Kalau dia tidak bayar nanti setahun kita Pak, kita akan cabut organisasi bantuan hukumnya. Jadi kalau Pos Bankum di Undang-Undang Nomor 16 ini ada namanya Pak non-litigasi. Jadi Pos Bankum ini bergerak dalam non-litigasi. Di sini yang disediakan kita tidak menutup diri Pak. Sekarang kami memang sedang mengcombine antara bagaimana para legal dan para advokat bisa bergabung di Pos Bankum tersebut. Tetapi tidak mewajibkan harus sarjana hukum karena dia bisa pada satu juga ada sisi sifat saya seperti apa sebenarnya dua komponen itu antara apa Pos Bankum dan masyarakat harus di
nanti endingnya Pak, setelah kami selesai mensosialisasikan dulu keberadaan pos hukum, baru kami membuka cakrawala. Saya pikir kita sangat sulit Pak, memang berubah apa bayangkan kita selama ini kita dengan pola awal pidana nomor 1 tahun 1946 dengan pengenalan positif sebuah artinya keputusan pengadilan ini nanti yang paling sulit di kita ubah di masyarakat kita. Bagaimana merubah tatanan berpikir masyarakat, budaya hukum masyarakat dari lebih pengakuan kepada pengadilan kepada aparat penegak hukum menjadi ke pos bantuan. Ini memang tantangan berat Pak. Tapi untuk sementara waktu, kalaupun kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat, baik melalui media sosial, dan itu pun harus kita koordinir melalui pos bantuan yang ada di setiap desa yang ada di luar. Jadi kami memang tendensi pertama pada tahun-tahun awal Pak, memang sudah menunjukkan dulu kepada pengenalan aparat dan fungsi dari pos bantuan sendiri Pak. Kenapa? Karena nanti kita akan melakukan sosialisasi karena kan masyarakat juga kita harus berubah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pak ya. Ignatius menegaskan Posbankum bukan sekadar memperluas akses bantuan hukum, tetapi meneguhkan kembali nilai-nilai luhur Nusantara sebagai benteng tantangan globalisasi. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.